Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yaitu pertama kali adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tak lupa juga salawatan kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini saya mau sharing sedikit mengenai sifat Allah. Itu ada yang namanya Ar-Rahman, ya, pengasih dan penyayang, ya, kata Ar-Rahman Ar-Rahim, biasanya digatukkan gitu. Nah, seperti apa sih gitu? Kayak kita sayang kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara gitu. Bahkan lebih kecil lagi itu sayang misalnya kepada apa yang kita suka, kita hobi kita gitu. Nah, kalau kita udah suka kepada sesuatu, biasanya kita akan mencurahkan segala perhatiannya kepada apa yang kita suka. Jadi itu udah sifat dasarnya manusia gitu. Suka, dia pasti akan mencurahkan segala kemampuannya untuk yang dia suka itu. Dia sayang, dia akan berusaha semampu mungkin untuk apapun bisa dia perbuat untuk yang dia sayangin. Nah, sekarang kebayang nggak kalau Allah itu sayang sama kita gitu lah. Berarti kita kan apa aja bisa kita mau bisa dikasih gitu ya. Tentunya dengan takarannya Allah, bukan takaran kita gitu. Jadi seperti kita ketahui di surat Al-Baqarah ayatnya 216, ya. Sebentar saya bacakan. Ya kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahan aja ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kami menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Artinya apa? Takarannya itu ya takarannya Allah gitu, bukan takarannya kita gitu. Jadi kita mungkin beranggap pada sesuatu hal ini baik buat kita menurut kita gitu. Tapi di ayat ini dijelaskan baik menurut siapa? Menurut Allah. Nah, boleh jadi baik menurut Allah itu kita kurang suka gitu atau kurang bisa menerima gitu. Nah, bagaimana mensikapi itu ya kita harus tahu maksudnya Allah apa sih gitu. Nah, untuk itu kita perlu banyak muhasabah, banyak belajar gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau kita udah disayang sama Allah, kita bisa katakanlah apa yang kita mau bisa terpenuhi insya Allah. Terus bagaimana sih caranya gitu supaya jadi hamba yang disayang sama Allah gitu. Nah, di surat Al-Furqan ayatnya mulai dari 63. Sebentar saya. Nah, di situ Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmani ladzina yamshuna 'alal ardi haulan wa idza khotobat sebentar ini saya ada khotobahumul jahiluna qalu salama. Maaf saya nggak bawa kacamata.
Nah, artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi menjadi hamba Allah yang disayang itu, yang dikasihi itu dikasih bocorannya nih di Quran, di surat Al-Furqan ayatnya 63 tadi. Nah, coba kita lihat di sini ya. Wa ibadur rahman. Ibad itu bentuk jamaknya dari abdun yang artinya hamba. Nah, wa ibadur rahman. Ar-Rahman artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang yang sangat luas meliputi seluruh makhluknya. Allah mengasihi seluruh makhluknya dengan memberikan berbagai kenikmatan. Nah, salah satunya yang kita sudah rasakan sekarang ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa kumpul di sini. Nah, jadi ibadur rahman itu panggilan sayangnya Allah ke kita. Nah, sekarang cirinya orang-orang yang disayang sama Allah tuh seperti apa? Nah, ini dibocorin juga nih. Di dalam ayat tersebut dijelaskan, ya kan, siapa sih orang-orang yang disayang atau dikasih Allah? Orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Jadi ciri pertama adalah rendah hati. Ya, rendah hati artinya kita berjalan di muka bumi ini ya nggak istilah kalau kita bisa bilang ini dagu ke atas gitu, wah, sombong gitu. Nggak seperti itu. Orang-orang yang akan dikasih Allah adalah orang-orang yang rendah hati. Itu ciri pertamanya. Ya, rendah hati. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya ini langkah yang tenang dan anggun, tidak sombong dan tidak angkuh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-37. Coba kita lihat ya. Al-Isra, Al-Isra surat 17 ya. Al-Isra sebentar, ayatnya ke-37. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jelas ya di sini ya. Ya, menurut Syed Kutub dari tafsir fi Zilalil Quran, berjalannya manusia sebagaimana halnya seluruh gerakan adalah ungkapan kepribadian dan perasaan yang ada dalam dirinya, sehingga jiwa yang lurus dan tenang akan menampilkan sifat ini dalam cara berjalan orang tersebut. Jadi gini, maksudnya kalau kita lihat seseorang dari jalan aja udah ketahuan sikap dia kayak apa. Jadi misalnya kayak kita lihat orang Jepang tuh kan kalau jalan kan wah mantep terus buru-buru gitu. Nah, berarti emang sikap dia memang teratur, buru-buru, bukan buru-buru artinya teratur, cepat gitu lah. Nah, jadi dari jalan kita aja kita dapat melihat cerminan pribadi dari orang tersebut. Makanya di surat Al-Furqan tadi ayat 63, berjalan dengan rendah hati. Nah, itu dari jalan aja udah ketahuan dia ini sombong apa rendah hati gitu loh. Oke. Lalu ciri yang kedua masih dalam ayat 63-nya tadi adalah menjaga ucapan. Jadi kalau ada orang-orang jahil menyapa, dia nggak balas ucapan itu dengan apa yang diucapkan si orang jahil tersebut gitu. Jadi nggak ngebalas kejahatan dan kejahatan lagi gitu. Misalnya kita dicaci, dicela gitu, dia mengucapannya salam gitu. Nah, itu ciri kedua supaya kita termasuk hamba yang dikasihi oleh Allah. Jadi menjaga ucapan. Nah, oke. Terus yang selanjutnya ciri dari orang yang dikasihi Allah adalah ayat selanjutnya, ayat 64. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah.
Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Artinya sholat malam, qiyamul lail, tahajud ya. Jadi cirinya pertama adalah rendah hati, kedua adalah menjaga ucapan, karena menjaga ucapan itu juga sungguhnya amat berat ya. Yang ketiga adalah dia selalu mengisi malamnya dengan sholat tahajud, dengan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, ya kan? Seperti di surat Al-Isra juga, ya, Al-Isra ayatnya 79 itu kan dijelaskan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Jadi jelas ya, tahajud itu disarankan sebagai ibadah tambahan. Jadi sebenarnya kan ibadah yang wajib udah kita tahu, tapi ini ada ibadah tambahan supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang istilahnya kalau misalnya sekarang malam nih gelap, begitu ada yang bangun wudhu, sholat, itu rumahnya terang gitu. Nah kelihatan. Nah ini orang-orang siapa nih yang menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan zikir, gitu kan, dengan baca Quran, gitu kan, ya kan. Jadi sebagai ibadah tambahan, artinya apa? Ini sunnah, tapi sunnah yang sangat penting gitu. Disebutkan di sini karena di dalam Quran sendiri sholat malam itu disebutkan lumayan banyak Pak ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, itu rewardnya Pak. Jadi kalau kita sudah sholat malam, menghidupkan malam, sholat tahajud, kita kan ikut apa yang dianjurkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita ditempatkan di tempat yang terpuji gitu. Tempat yang terpuji ya menurut Allah ini tempat yang terpuji nih, tinggi nih istilahnya gitu. Nah ya, jadi 3 tadi ya, rendah hati, menjaga ucapan, sama sholat malam, menghabiskannya malam dengan tahajud. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya di ayat 65 dan 66-nya itu sebentar, 65, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna azaba jahannam inna azaba kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi 65 66. Ini doa ya, Pak. Jadi orang-orang, ciri berikutnya yang dikasih Allah adalah orang-orang yang selalu meminta dijauhkan dari azab. Mereka selalu mengingat hari akhir dan hari perhitungan. Mereka yakin bahwa semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hari itu. Jadi saking yakinnya akan ada hari perhitungan, dia kegambar tuh apa yang bakal saya terima nanti dengan amal yang saya perbuat, baik amal baik maupun amal yang tidak baik gitu. Ya kan? Yang baik diberi ganjaran berlipat ganda, dan yang amalan yang tidak baik akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Karena sejelek-jeleknya tempat kembali adalah neraka jahanam. Jadi jelas ya, kalau bisa surat 25 ayat 65-nya ini kita baca kalau habis sholat ya. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Jelas kebinasaan yang kekal, ngeri banget ya. Jadi Robbana srif anna azaba jahannam inna azabahana kana gharama, ini kalau boleh kita dawamkan terus ya. Nah, jadi lalu cirinya jelas tadi, saya ulang lagi ya. Rendah hati, jaga ucapan, hidupkan malam dengan sholat malam, minta dijauhkan dari azab. Nah yang selanjutnya adalah yang ke-67-nya, waladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawwama. Artinya gini, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih
adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi rendah hati, menjaga ucapan, sholat malam, berdoa, minta dijauhkan azab, dan selanjutnya adalah dia berinfak. Nah, kenapa sih kayak waktu lalu kita sempat kita bahas sifat dasar manusia supaya tidak ikut kepada dua sifat dasar yang tidak baik itu adalah salah satunya dengan mendirikan sholat, menginfakkan rezekinya. Selalu gitu dipasangin. Ini sholat, ini sedekah, ini sholat, ini infak, ini sholat, ini infak. Selalu begitu, rapat gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat sholat ibadahnya yang vertikal. Lalu infaknya itu adalah ibadah yang horizontal. Jadi Allah tuh mau lihat juga gitu. Ini orang rajin nih ibadahnya nih, sholat kepadaku rajin. Bekas nggak nih sholatnya gitu loh. Dengan apa? Dengan itu tadi banyak berinfak. Nah di sini dijelaskan bahwasanya nggak terlalu kikir, nggak terlalu boros gitu. Di tengah-tengahnya. Bahkan ada beberapa ustadz yang bilang, nah ini nih dalilnya nih buat yang infak 50% katakanlah begitu. Ada beberapa yang berpikir seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah kalau kita mau infak, kita mesti tahu juga apa yang dapat kita infakkan. Tentunya setelah kewajiban-kewajiban ya, ada nafkah segala macam, hutang, ya kan, itu mesti kita duluin. Nah terus juga nggak terlalu kikir nih gitu loh. Begitu kita mau ada kotak lewat gitu, dicabut, wah kebetulan yang merah nih, masukin lagi, cabut lagi, yang biru nih masukin lagi gitu. Terakhir apa? Yang hijau ya. Wah ini baru kita masuk. Nah itu kalau bisa ya kita pernah tahu apa yang kita infakkan itu sebenarnya the realnya harta kita gitu di sana nanti gitu. Artinya di sini Allah mengajarkan udah infak aja gitu kan. Yang penting adalah nggak terlalu boros, nggak terlalu kikir gitu, di tengah-tengahnya gitu. Karena di surat Saba 34 ayat 39 Allah tuh berkata, apa yang kau infakkan akan aku ganti. Jadi kita jangan takut gitu. Pasti infaknya kita itu akan diganti. Gantinya macam-macam Pak, nggak melulu infak harta dibalas harta lagi. Ada yang begitu, tapi kan ada juga dibalas dengan kesehatan, istri yang sehat, anak nurut, tetangga baik, tetangga yang baik juga itu ini loh Pak. Itu rezeki buat kita gitu. Mungkin aja kita banyak sedekah, terus samping-samping kita tuh, waduh, rukun banget gitu. Jadi punya tetangga yang baik, yang rukun gitu, terus sama-sama mengajak ke jalannya Allah. Nah itu rezeki yang sebenarnya harus kita lihat gitu. Jadi nggak cuman infak, wah nih gue infak segini, baliknya ntar kita tungguin nih berapa nih gitu. Nggak cuman seperti itu. Ada yang begitu. Itu tadi yang seperti saya di awal katakan, Allah tuh maha tahu yang bagus buat Anda itu sekarang adalah apa gitu. Nah kadang orang begini, dengerin ceramah, wah kalau mau hidupnya enak gitu Bang, nggak susah-susah amat, banyakin sedekah. Dia sedekah, jeng, dia tungguin, mana nih belum datang juga. Wah denger lagi ceramah, kita harus ikhlas, sedekah lagi, sedekah. Dia bingung nih, gue udah sedekah tapi belum juga muncul nih efeknya. Padahal dari sedekah itu pertama dia diloloskan dari mara bahaya, dia disehatin, anak istrinya sehat, anak-anak kepada nurut, ya kan, kerjaannya lancar, nggak ada kendala gitu. Nah itu nggak kelihatan gitu loh, karena yang dipikirkan udah sedekah nih kok bulan-bulan juga, yang dipikirkan ada baliknya misal dari harta balik harta lagi gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Dan juga kalau kita sedekah nih, atau misalnya infak, kita nggak infak secara teraturnya gitu, itu udah banyak. Itu kerja misalnya dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun, 20 tahun kerja gitu. Itu
dari harta yang kita dapat kita nggak keluarin misalnya, atau keluarin sedikit banget gitu lah, nggak infaknya lama, tapi begitu kita dengar ceramah kita infak, mana udah seminggu, udah sebulan nih, belum balik juga. Nah kita baru mulai ya, padahal kita nggak infaknya udah lama. Nah itu salah satunya. Jadi nanti kita mungkin akan bahas khusus ya infak ya kan, di Al-Quran ini lumayan, alhamdulillah banyak ya, karena selalu digatukin gitu antara sholat infak supaya kita tahu vertikal sama horizontal itu nggak berjauhan, pasti deh gitu ya. Nah terus ayat selanjutnya apa cirinya? Tadi kan ciri keberapa tuh? Ciri ke-5 ya. Nah yang ciri ke-5 itu infak, yang ke-6, 7 dan 8-nya itu ada di ayat 68 sampai 69. Saya bacakan ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ya, ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Waduh, ngeri banget ya. Nah, ciri selanjutnya adalah ya kan, ciri ke-6, 7, 8 adalah pertama, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Jelas ya. Jadi kadang syirik itu ada yang syirik besar, ada yang kecil. Nah itu kita mesti pahami. Mungkin ada nanti yang bisa menyampaikannya. Yang jelas adalah tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kalau kita lihat ayat ini kok kayaknya wah ini boleh nih gitu. Nah, cuman kan yang jelas di sini adalah tidak membunuh dengan alasan yang benar. Artinya apa? Seperti qisas, ya, seperti rajam, terus dalam keadaan perang, ya kan, perang membela agama. Nah itu jelas. Jadi yang poin yang membunuh kecuali dengan alasan ini memang jelas ya, karena di surat An-Nisa ayatnya 93, coba Pak Jul, An-Nisa ayatnya 93, surat 4 ya, ayatnya 93 itu dijelaskan, dan auzubillahiminasyaitonirrajim, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Jelas ya Pak? Ya. Jadi kalau kita membunuh seorang yang, ya katakanlah kita nggak tahu nih kalau tadi kan jelas kalau keadaan perang kan kita jelas ya kan. Nah yang saya agak belum saya pahami adalah gimana, mungkin Pak Tatang bisa jelasin ya. Kita membela diri nih Pak, terus dimati gitu. Nah itu kalau yang saya pahami adalah membela diri kan ini juga ya, artinya membela diri itu menjaga kita supaya nggak diapa-apain gitu. Nah itu kan ada, pasti ada ininya gitu. Nah kalau dari segi hukum mungkin jelas lah itu ada ya, dia membunuh, membela diri itu ada jelas gitu ya. Tapi yang jelas adalah kalau kita membunuh dengan alasan yang tidak tepat, nah ini hukumannya tadi ya kan, melaknatnya serta menyediakan azab yang besar bagi kita. Ngeri Pak ya kan. Makanya damai-damai aja, enak-enak aja ya. Kita pengennya seperti itu. Tapi kalau misalnya menjadi ada kejadian seperti itu, nah di dalam Quran juga udah jelas hukumnya seperti itu. Oke, ini tadi 68 dan 69. Jadi ciri ke-7, ke-6, ke-7, ke-8 ya kan. Nah yang ke-8 adalah tidak berzina, udah jelas ya, tidak berzina. Tadi ada lagi
Orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Lalu selanjutnya ciri ke-9, ke-10, 11 adalah di surat 25 itu ayatnya selanjutnya Pak, ayat 70 sampai 71. Ya, saya bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan dari tadi ya. Dari ayat 69-nya, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali, nah ayat 70 ya, orang-orang yang bertobat ya, 9 ya, ke-10 ya, dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas Pak. Ciri ke-9, 10, 11 adalah dia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, beriman lalu mengerjakan kebajikan. Artinya beriman sama mengerjakan kebajikan itu satu paket juga Pak. Beriman doang nggak melaksanakan kebajikan kayak belum ada buktinya gitu ya. Jadi orang yang tobat, orang yang beriman dan dia melaksanakan kebajikan. Ya. Jadi tobat tanpa mengerjakan kebajikan belumlah tobat sebenarnya. Jadi harus komplit, ya kan? Lalu ciri selanjutnya ya, menjadi hamba yang dikasih oleh Allah adalah ciri ke-12 dan ke-13. Kita lihat di ayat ke-72-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waladzina layas haduna zuro wa iza maru billahi wa maru kiroma, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Jelas ya, jangan sekali-sekali kita memberikan kesaksian palsu. Ya kan, kadang orang ditunjuk sebagai saksi, dia ngelihat nih siapa yang dipersaksikannya, apakah mungkin saudaranya, apa pejabat, apa segala macam gitu, yang membuat dia tuh agak-agak jeri juga gitu. Nah itu Quran telah menjelaskan, jangan sekali-sekali Anda memberikan kesaksian palsu. Apa yang memang kejadiannya itu aja yang kamu persaksikan gitu, katakanlah begitu. Ya, hamba Allah yang pengasih itu enggak mau dia melakukan sumpah palsu. Dan apabila mereka mendengar perkataan buruk, mereka berpaling dan menjaga kehormatannya. Nah, ada orang-orang nih bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang enggak berfaedah gitu, ya kan? Misalnya dugem gitu, atau keluar malam gak ada keperluan gitu. Dia menghindari dengan menjaga kehormatannya. Termasuk juga debat kusir, ya, debat yang kagak ada juntrungannya. Biasanya kan seru tuh, ya kan, baik online maupun offline tuh di medsos tuh. Nah, dan selalu kata-kata yang baik yang dikemukakannya. Ya, jadi kita nggak terpancing untuk melakukan, wah, ini gue lebih tahu nih apa sekarang. Akhirnya nggak banyak norma yang dilanggar. Nah, lebih baik menghindar sambil menjaga kehormatannya dengan apa? Dengan selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Ya kan? Kadang kan orang kan suka iseng ya, nyela-nyela kita atau apa gitu ke masjid, wah masjid nih bos sorga gitu misalnya gitu. Ya, alhamdulillah bilangnya gitu. Ya kan? Ada orang karena mungkin mereka belum paham gitu. Nah, oke ya. Lalu selanjutnya di ayat ke-73-nya itu ciri yang ke-14. 73 ciri 14 adalah auzubillahi minasyaitonirrajim waladzina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi cuek. Ya kan? Nah,
Salah satu ciri adalah orang-orang yang diberi peringatan Allah, dia menghiraukannya dan mengikutinya. Nah itu, ya, jangan kayak orang tulima buta gitu, dikasih tahu ini, padahal dosa, oh ini suratnya segini, ayatnya sih jelas, dia tetap aja cuek gitu loh. Itu nggak penting. Hati-hati Pak, jika kita diberi masukan lalu dibacakan ayat-ayat Allah, lalu kita tetap bersikap cuek atau masa bodoh, bisa jadi kita bukan termasuk hamba yang disayang Allah, gitu loh. Jadi kalau ada, karena ada juga di dalam Quran, saya lupa surat dan ayatnya, yang menyatakan bahwasanya begitu dibacakan ayat Allah dia tersungkur, ya Pak ya, Pak Luli ya, tersungkur hatinya langsung, wah beneran nih, bukan dia yang ngomong tapi Allah yang ngomong nih gitu. Hatinya bergetar, itu ciri-cirinya orang yang bertakwa beriman juga Pak, gitu. Jadi kalau kita dikasih masukan, apalagi oleh siapa aja ya, nggak cuma orang-orang yang kayak ustadz apa segala macam, misalnya dari keluarga kita kasih masukan, nih lo gue baca kayak begini nih, suratnya ayatnya kayak begini nih. Nah itu kita itu kan apa gitu, kita cuek gitu lah, jangan gitu lah. Maksudnya kita dengerin, oh betul ya. Kalau bisa kita buka Qur'annya, kita cari tafsirnya dan segala macamnya. Minimal nambah ilmu Pak, ya minimal nambah ilmu. Nah, terus selanjutnya ciri dari hamba-hamba yang dikasih oleh Allah adalah ciri ke-15-nya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa ya Pak ya, yang udah sering kita baca nih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ciri ke-15 adalah orang-orang yang senantiasa bermunajat pada Allah untuk diberikan pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati, dan jadi pemimpin yang bertakwa. Setiap diri kita ini diharapkan menjadi pemimpin, minimal pemimpin untuk keluarganya sendiri, pemimpin untuk ya lingkungan sekitar ya. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bertakwa. Jadi ya, pemimpin yang benar gitu ya. Jadi kalau bisa Pak, doa ini kita baca ya, Rabbana hablana min azwajina, ini benar-benar kalamullah yang diajarkan oleh Allah, bahwasanya di situ kita minta anak, pasangan ya yang menyenangkan hati ya. Jadi supaya apa? Supaya hidup kita tuh nggak ngaco gitu loh. Jadi lurus bener gitu ya. Dan pahami, dawamkan doa ini agar diberikan pasangan yang soleha, menyejukkan hati, lalu keturunan yang soleh-soleha juga, yang menenteramkan hati juga, dan kita dapat jadi pemimpin atau pribadi yang bertakwa minimal untuk diri sendiri sama untuk keluarga gitu. Maksimalnya ya untuk lingkungan, ya kan. Nah, jika kita mempunyai 15 ciri-ciri ini, maka rewardnya adalah ayat selanjutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ayat ke-75-nya. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kembali. Nah, ini Pak rewardnya Pak. Enggak cuman surga aja, tapi tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Ya, jelas ya. Jadi dapat salam tuh dari malaikat ya. Kalau nggak salah suratnya di 13 ayatnya 24 Pak Jul, 13 ayatnya 24. Coba kita lihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartun fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Malaikat aja doain kita kayak begitu. Jadi
tidak hanya masuk surga, diberikan ke tempat yang tinggi dan didoakan oleh malaikat. Wih, banyak banget Pak gitu loh. Ya, Assalamualaikum bima sobartun. Sini masuk surga merindukanmu wahai orang-orang yang sabar. Mana seneng banget Pak gitu. Karena jelas di dalam Quran pun dijelaskan Allah bersama orang-orang yang sabar ya, di surat 2 ayatnya 153 kalau nggak salah, itu jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu gitu kan. Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, kesabaran ini buahnya itu sangat manis ketika kita sudah sampai di sorga nanti, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau kita punya 15 ciri ini ya kan, 15 ciri ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikasih oleh Allah. Jadi apa aja saya ulang ya. Pertama itu rendah hati, lalu 2 menjaga ucapan, ya. Ketiga menghabiskan malamnya dengan sholat malam atau qiyamul lail, menghidupkan malam ini dengan qiyamul lail. Terus yang keempat adalah minta dijauhkan dari azab, ya. Yang kelima infak, di tengah-tengahnya nggak kikir nggak juga boros. Lalu yang keenam, ketujuh, kedelapannya tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh dan tidak berzina. Yang kesembilan, kesepuluh, ke-11 adalah bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya, ke-12, ke-13-nya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan menjaga kehormatannya dia ketika bertemu orang yang mengerjakan perbuatan yang nggak berfaedah. Lalu ke-14-nya orang-orang yang jika diberi peringatan Allah dia menghiraukannya dan mengikutinya, ya. Jadi tidak bersikap seperti orang tuli dan buta. Lalu ke-15-nya adalah dia sering bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan kami pasangan keturunan yang menyenangkan hati, dan berdoa juga semoga kita dapat menjadi pemimpin yang baik ya, bertakwa. Nah, jadi 15 poin itu ada di surat Al-Furqan ya, dari mulai 63 sampai berapa Pak Ju? 75 ya rewardnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi, disayangi. Ya, kita udah tahu deh kalau misalnya kita sayang sama anak kita aja, kayak apa aja dimau kita kasih gitu. Apalagi ini Allah yang sayang sama kita. Saya rasa itu aja Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dan bisa dibantu jawab. Saya rasa itu ya. Mungkin kalau nggak ada tambahan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.